Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Anandalila Vigrahaya Hemabadivya Chavishankaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Shri Chaitanya Chakraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chakraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chakraya Namo Namaste. I am very glad to be here in this marriage occasion of Chaitananda Prabhu. Jadi Guru Maharaj sangat senang, sangat berbahagia bisa hadir di sini bertepatan dengan acara wiwaha menurut adat Jawa dari Nanda Caitananda dan Eka Santi. So, in our Vaishnava line also we have so many samskaras. Di dalam garis Vaishnava kita juga memiliki banyak samskara. And Vivaha also is one of the samskaras. Dan wiwaha juga adalah salah satu dari samskara. But we do in our different way, Vedic way, this Vivaha samskara. Ya, dan di dalam tradisi kita, di dalam Gabya Vaishnava, kita melaksanakan wiwaha samskara ini menurut tradisi Weda kita. Vaishnava will accept a Vaishnavi. Jadi seorang Vaishnava akan menerima seorang Vaishnavi. That is the need of Vivaha is to please the Supreme Lord Krishna. Jadi tujuan daripada wiwaha samskara ini adalah untuk memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Not to get only enjoyment. Ya, tidak ya, perkawinan ataupun wiwaha tidak dimaksudkan hanya untuk mendapatkan kepuasan antara suami istri saja. Vivaya Prajanarati. Dalam Sanskerta dijelaskan wiwaya prajaya narati. One will get married only to procreate children. Tujuan daripada wiwaha adalah untuk menurunkan keturunan ataupun seorang anak ataupun putra-putri yang sadar akan Krishna. Narati. Ya, dan tidak dimaksudkan narati. Not for enjoyment. Ya, tidak dimaksudkan untuk semata-mata kepuasan indria. So what is the duty? Duty of husband and wife. Sekarang pertanyaannya, apa kewajiban antara suami dan istri? The duty of husband and wife to give pleasure to Bhagavan Krishna. Jadi kewajiban suami istri bersama-sama adalah untuk memberikan segala kepuasan dan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Then one will get pleasure. Kalau kita sudah dapat memuaskan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan kepuasan. There are two types of pleasure. Ada dua jenis kenikmatan ataupun kepuasan. One is Vishayananda, another one is Sevananda. Yang pertama disebut Wisayananda, artinya kepuasan yang diperoleh dengan yang memuaskan indria-indria, dengan menikmati objek indria. What is Vishayananda? Ya, yang kedua disebut Sewaananda. What is Vishayananda? Apa yang disebut dengan Wisayananda ini? Vishayananda means someone is accepting seva and getting pleasure. Ya, artinya seseorang mendapatkan pelayanan, dilayani oleh yang lainnya dan mendapatkan kepuasan. And what is Sevananda? Dan kemudian apa yang disebut Sewaananda? By serving to the Visaya, one is getting pleasure, that is Sevananda. Dengan memuaskan objek daripada pelayanan, yaitu Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan ketika Tuhan puas, maka kita juga mendapatkan kepuasan. Bhagavan is Visaya. Visaya means he is the object of love. Ya, di dalam Supreme Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Bhagavan Krishna disebut sebagai Wisaya, artinya beliau adalah objek dari cinta kasih kita. So by giving pleasure to him,
the servitor is getting pleasure, that is called sevana. Ya, dengan melayani Tuhan dan yang melayani dapat ketika Tuhan puas, maka yang melayani juga puas. There is one type of relishment the servitor will get. Itulah salah satu jenis kenikmatan ataupun kepuasan yang akan diperoleh oleh seorang pelayan. By serving to the Supreme Lord, the ananda, the pleasure one is getting, that is called sevana. Ya, kepuasan yang diperoleh dengan melayani Tuhan, ya, itulah yang disebut dengan sewa ananda. Except that seva, he doesn't get that ananda. Dan siapa yang menerima pelayanan itu, beliau juga mendapatkan kepuasan itu. He gets some pleasure because somebody is giving seva, means one will get pleasure. But that pleasure is different pleasure. Sedangkan di dunia material ini, ya, orang menjalin hubungan dan sebagainya, yang satunya melayani yang satunya, dia mendapatkan kesenangan tapi hanya sedikit saja. That is called Visaya Jati Ananda. Ya, itu yang disebut dengan wisaya jati ananda. And sevaka, servitor is giving seva to the Supreme Lord, that is called Asraya Jati Ananda. Ya, dan kalau ketika pelayan memberikan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu disebut asraya ananda. Sevananda is the wealth of sevaka. Sewa ananda adalah pelayanan yang tertinggi. And this type of pleasure ananda makes him encouraged to do more seva. Dan kepuasan yang diperoleh oleh seorang pelayan karena melayani Tuhan, itu akan menyemangatkan penyembah itu untuk lebih banyak lagi melakukan pelayanan. By doing the seva, one can get supreme award. Dengan melakukan pelayanan seperti itu, orang akan mencapai, ya, dunia yang tertinggi ataupun tempat tunggal rohani yang tertinggi. That is the Parama Purusartha. Itulah yang disebut sebagai Parama Purusartha, ataupun harta ataupun tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. In this world, you can see that some are doing seva. Di dunia material ini kita dapat melihat, ya, banyak orang melakukan pelayanan. They are giving medicine to the poor people. Seperti contohnya orang memberikan pengobatan cuma-cuma ataupun gratis kepada orang-orang miskin. They are giving free education to the people, poor children. Ya, orang memberikan beasiswa ataupun memberikan pendidikan secara cuma-cuma kepada orang-orang miskin, anak-anak yang miskin. Giving medicine, free medicine, giving free clothing to the poor people. Ya, ataupun memberikan makanan kepada orang-orang miskin, memberikan pakaian kepada orang yang menderita, dan sebagainya. And they get one type of pleasure out of it. Ya, dengan melakukan seperti itu, orang yang berdana punya ataupun memberikan sumbangan itu juga mendapatkan sejenis kepuasan. But that is very, very temporary. Tapi kepuasan yang dilakukan, yang diperoleh dengan cara seperti itu sangat-sangat sementara. So after some time, this pleasure will go. Dan setelah beberapa waktu, kepuasan itu juga akan hilang. And also, by doing that seva, they get some name, fame, adoration. Dan juga dengan melakukan pelayanan seperti itu, orang mendapatkan pujian, orang mendapatkan, ya, kemasyhuran ataupun nama baik, ya, ataupun orang mendapatkan semacam pujian ataupun kehormatan. So the real purpose is to get name, fame. Jadi tujuan daripada orang melakukan seperti itu adalah untuk mendapatkan nama baik dan kemasyhuran. Not that he will get pleasure. Ya, dan dia tidak akan mendapatkan kepuasan dalam arti yang sebenarnya. So that this type of seva, this type of service has no value. Karena itu pelayanan seperti itu tidak memiliki nilai secara rohani. It has got no importance at all. Ya, dan sama sekali kalau dilihat dari pandangan rohani itu sama sekali tidak penting. So because the self-interest is there, karena di dalamnya selalu ada keinginan untuk kepuasan sendiri ataupun self-interest. one is not able to relish the real bliss.
Ya, sehingga orang tidak mampu untuk menikmati kebahagiaan. Biar tuh. So therefore, this material bliss is not real bliss. Ya, sehingga mereka tidak mendapatkan kepuasan dalam arti yang sebenarnya, dan kenikmatan material itu bukan kepuasan dalam arti yang sebenarnya. This is the perversion of the real bliss. Ini adalah penyimpangan ataupun hanya bayangan daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. So very rare people, they do something without having any desire for own interest. Jarang sekali di dunia material ini orang melakukan sesuatu ataupun memberikan sesuatu ya terbebas daripada kepentingan pribadi. Selalu ada keinginan-keinginan terselip di dalamnya. And some are also doing the pious activities. Ada beberapa orang juga melakukan kegiatan-kegiatan saleh. By doing pious activities, they want to go to Sargaloka, heavenly planet. Ya, dengan melakukan berbagai kegiatan saleh, orang ingin masuk ke surga lokal. They think that they will get enough bliss there. Mereka berpikir setelah sampai di surga loka akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang cukup. That is also temporary. Itu juga bersifat sementara. Ya. After some time again they will fall down here. Ya, setelah beberapa waktu orang akan jatuh lagi ke dunia material ini. But in Bhakti kingdom, tetapi dalam kerajaan bakti, the devotees, they always do seva. Ya, para penyembah selalu ya dengan semangat yang besar mereka melakukan berbagai pelayanan. So the real sevananda one can get in this Bhakti kingdom. Ya, kebahagiaan dari pelayanan ini hanya akan didapatkan melalui di dalam kerajaan bakti ini. Different type of relishment is there. Berbagai jenis kenikmatan ataupun kepuasan ada di sana. Nothing is adulterated, nothing is mixed here. Tidak ada yang tercampur dengan kesenangan-kesenangan material. It is transcendental bliss. Dan itu adalah disebut sebagai kepuasan kebahagiaan spiritual. Vaikuntha. Yang juga disebut sebagai Vaikuntha Ananda. So the material bliss is nothing in front of this spiritual bliss. Dan kesenangan-kesenangan material tidak bisa berada di hadapan kenikmatan spiritual ini. Since one is having pure love for the Supreme Lord, when he serves, he gets the real, very clear and real pleasure. Ya, karena jika para penyembah ataupun para pelayan mempersembahkan cinta bakti rohani yang murni kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat jernih, yang sangat murni. So in Bhakti kingdom, the devotees that do seva in order to please the Supreme Lord. Di dalam kerajaan bakti ini, para penyembah mempersembahkan pelayanan untuk memuaskan Tuhan Yang Maha Esa. In return, he doesn't need anything. Ya, dan para penyembah tidak mengharapkan balasan apapun dari Tuhan dalam ketika mempersembahkan pelayanan itu. Even he does not want to get mukti, liberation. Bahkan mereka tidak ingin untuk mendapatkan pembebasan sekalipun. So only he thinks that how my Lord will become king. Mereka hanya berpikir bagaimana Tuhanku akan terpuaskan. So this is the mood of the servitor. Inilah yang harus menjadi mood ataupun suasana hati dan pikiran dari para pelayan, dari para bhakta. When the Savior, the worshipable one, becomes pleased, then Sevak automatically get pleased. Ya, ketika Sevya Bhagawan, Tuhan Yang Maha Esa, yang menerima pelayanan itu mendapatkan kepuasan, maka otomatis Sewaka Bhagawan ataupun para penyembah yang mempersembahkan pelayanan itu juga akan mendapatkan kepuasan, kebahagiaan. This is called pure Ananda, Nirmala Ananda. Inilah yang disebut sebagai Nirmala Ananda ataupun Ananda, kebahagiaan, kesukacitaan yang murni. The Sevaka wealth, that is the Sevaka. Itulah harta benda, harta daripada para pelayan. Sevaka
They quarreled with that Ananda. Dan para sewaka, para pelayan, para bakta bertahan hidup di dunia material ini atas dasar harta itu ataupun sewaka nanda ini. Through this, the Sevaka get the lotus feet of the Supreme Lord. Dan melalui sewaka ini, melalui pelayanan ini, para bakta akan memperoleh kaki padma Tuhan yang Maha Esa Sri And Krishna. this type of bliss gives new releasement every day. Dan kebahagiaan seperti ini akan memberikan rasa yang baru setiap hari. So that time, he spit on this material place. Dan ketika mereka merasakan kebahagiaan rohani yang kekal ini, mereka ketika melihat kepuasan indria, mereka akan meludah. He cannot remain without seva. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa pelayanan. Seva is his life. Karena pelayanan itu sendiri adalah jiwa ataupun hidup mereka. So every day, the seva towards the Supreme Lord attracts him towards Vaikuntha Loka. Dan pelayanan kepada perselesa Tuhan yang Maha Esa yang dipersembahkan setiap hari kepada perselesa Tuhan yang Maha Esa akan menarik para pelayan ini untuk datang ke dunia rohani. And when one will attend Vaikuntha Loka, that time he gets eternal bliss there. Dan ketika mereka mencapai Vaikuntha Loka itu, mereka akan mencapai kebahagiaan yang kekal di sana. This is the result of our seva. Itulah hasil ataupun akibat daripada pelayanan kita. If there will be desire for name fame, Tapi kalau di dalam get pleasure. Tapi kalau di dalam pelayanan itu terselip keinginan untuk mendapatkan nama baik, untuk mendapatkan kemasyuran, untuk mendapatkan kepujian, ya, para pelayan itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. His heart will become contaminated. Karena hati mereka akan menjadi terkotori ataupun tercemari. When the heart will become contaminated, he will be deprived of getting pleasure. Ya, ketika hati sudah tercemar, maka orang akan dijauhkan dari kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan itu. So desire for name fame is just like dust. Jadi keinginan untuk mendapatkan kemasyuran dan nama baik adalah seperti debu. So this destroys our purity of seva. Inilah yang akan menghancurkan kemurnian daripada pelayanan kita. So one cannot do any sadhana. Sehingga berangsur-angsur orang akan dijauhkan dari sadhana, bahkan akhirnya tidak mampu lagi untuk melakukan sadhananya. One cannot get pure bliss. Sehingga dengan demikian mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang murni itu. So he will think, I did this for the Supreme Lord, I did that for the Supreme Lord. Orang berpikir, oh saya melakukan ini untuk perselesa Tuhan yang Maha Esa, saya melakukan itu untuk perselesa Tuhan yang Maha Esa. I gave so much donation to the society. Ya, saya telah memberikan banyak punya ataupun sumbangan pada masyarakat. I gave money therefore they could do this Ya, festival. karena saya menyumbangkan uang sehingga mereka dapat melakukan perayaan seperti ini. This is just like to collect the praise. Dan kalau kita terus berpikir seperti itu, ini akan mengumpulkan kesombongan, keangkuhan di dalam hati kita. And by that one is developing I-ness minus. Sehingga dengan cara seperti itu berangsur-angsur juga orang mengembangkan mentalitas aku dan milikku. This will become great obstacle in our bhakti path. Dan ini akhirnya akan menjadi batu sandungan yang sangat besar untuk kemajuan kita di dalam proses ataupun jalan bakti ini. If I-ness is there, that means the Lordship will be there. Ya, jika ada konsep I-ness, artinya maksudnya ya, sifat aku, sifat bangga, yang menganggap diri yang paling maju dan sebagainya, ini akan membangun mentalitas penguasa. He cannot become a dasa. Sehingga sulit sekali untuk menempatkan dirinya sebagai dasa, sebagai pelayan. When one is not dasa, sevaka, so how you can do seva? Kalau orang sudah dijauhkan dari keinginan untuk melakukan pelayanan, bagaimana kemudian dia melakukan pelayanan itu? He has no seva, he has no service.
sehingga dia tidak memiliki sewa, tidak memiliki pelayanan lagi. Something else is there. Karena ada sesuatu yang lain di sana. So how will get pleasure? Bagaimana mereka mendapatkan kepuasan? So he will be deprived of getting the real pleasure. Sehingga mereka pasti akan dijauhkan dari kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. The real pleasure is premananda. Ya, kebahagiaan sukacita yang sesungguhnya adalah disebut prema ananda. So therefore one has to give up this I-ness and mine-ness. Karena itulah kita semua sebagai bhakta, sebagai penyembah, hendaknya meninggalkan sifat ego palsu, aku dan milikku. One has to become very humble. Seseorang hendaknya menjadi sangat-sangat tunduk hati, sangat sederhana. He has no false ego at all. Sehingga terbebas sepenuhnya dari ego palsu. He will say, I don't know anything. Ya, mereka akan mengatakan, oh saya tidak tahu apa-apa. Everything is being done by the mercy of Supreme Lord Krishna. Ya, segala sesuatu hanya dilakukan atas karunia dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri I Krishna. don't have any qualification. Saya tidak memiliki kualifikasi apapun. Everything is being done by the mercy of the Supreme Lord. Tetapi sebaliknya segala sesuatu dilakukan atas karunia, atas tenaga rohani Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Therefore they don't think that they are qualified to do many things. Karena itulah mereka berpikir mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan banyak hal. So everything is being done by the Supreme Lord's mercy. Karena mereka selalu berpikir segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik hanya atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. They depend on Guru's mercy and Krishna's mercy. Dan setiap penyembah hendaknya hanya tergantung kepada karunia Guru dan karunia Krishna. They will always feel that Guru mercy, Krishna mercy, everything done nicely. Dan mereka selalu berpikir bahwa hanya atas karunia Guru dan Krishna maka segala sesuatu dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. So this is the tendency of the pure devotee. Inilah kecenderungan dari para penyembah murni. Those who are serving with pure heart, they will always think like that. Mereka yang melayani dengan hati yang murni akan selalu berpikir seperti itu. And they will always get some ananda bliss. Dan mereka akan selalu mendapatkan ananda ataupun kebahagiaan. Or they will get success. They will give all credit to the Supreme Lord and Guru. Segala sukses apapun yang dicapai oleh seorang penyembah, mereka akan mempersembahkannya kepada Guru dan Krishna. Then he will more feel that I am unqualified. Dan mereka akan semakin berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi apapun. Then he will get pleasure. Sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan segala kepuasan, segala kebahagiaan. Because every moment he will feel that I am getting mercy from Guru and Krishna. Karena mereka setiap saat selalu berpikir, ya bagaimana caranya saya supaya mendapatkan karunia dari Guru dan Krishna. In this condition, whatever pleasure you get, that is very pure pleasure. Dalam keadaan seperti itu, kepuasan kebahagiaan apapun yang diperoleh itu adalah kepuasan kebahagiaan transcendental yang murni. More he will get success, he will more think that I am unqualified. Semakin sukses dalam hidupnya, semakin berpikir dirinya tidak berkualifikasi. This way his humbleness will be increased. Sehingga dengan cara demikian kerenahan hatinya semakin meningkat. So by that his seva will become more nice. Dan sehingga dengan cara seperti itu, kalau kerendahan hati semakin meningkat, maka pelayanan yang dipersembahkan juga semakin baik. And he will be drowned in the Sevananda Rasa Melo. Sehingga mereka akan tenggelam dalam samudra ya, pelayanan bakti ataupun kepuasan dalam pelayanan bakti itu. Then his life will become successful. Sehingga hal ini akan mengantarkan kesuksesan dalam kehidupan mereka sebagai manusia. This type of sevaka, devotees, are very pure devotees. Ya, penyembah-penyembah seperti itu adalah para penyembah yang sangat-sangat murni. They gave everything to Krishna. Mereka mempersembahkan segala-galanya hanya untuk Krishna. Result of their seva and also the success of their seva, everything they have given to Krishna. Ya, hasil daripada pelayanannya dan sukses daripada pelayanannya itu semuanya dipersembahkan untuk kepuasan Krishna. Therefore they are called Sevanandi. Karena itulah mereka disebut sebagai sewa anandi. They get complete ananda, complete pleasure from the seva. Mereka mendapatkan
kepuasan, kebahagiaan yang purna yang dihasilkan dari pelayanannya. So, by the mercy of Bhagavan Krishna, they get complete pleasure, full bliss. Sehingga atas karunia Bhagavan Sri Krishna mereka mendapatkan ya kepuasan, kebahagiaan yang sempurna. And every day they go onward. Dan hari demi hari mereka terus melangkah semakin maju. Bhajana, Ya. developing their bhajana. Ya, makin serius, makin mantap di dalam bhajan yang disebut bhajana nandi. So, they cannot remain without seva. Sehingga sesaat pun mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa pelayanan, tanpa melayani. Let 100 types of danger will come, but they will never give up seva. Dan mereka tidak memandang apakah ratusan bahkan ribuan penderitaan ataupun halangan datang, mereka tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Rather, when danger will come, they will think that they will do more seva. Tapi sebaliknya, justru ketika bahaya datang ataupun penderitaan datang, mereka lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan. And they will get seva. Sehingga dengan demikian mereka mendapatkan sewa ananda. They cannot remain without seva. Sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup sesaat pun tanpa sewa ananda. So, seva, they don't want to give up. Similarly, seva also don't want to give up. That means seva don't want to give up them. They Yeah. don't want to give up seva. Ya, yang dilayani, artinya Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Yang melakukan pelayanan juga tidak mau meninggalkan Tuhan yang meninggalkan pelayanannya. Why? Kenapa demikian? Because Bhagavan Krishna is pleased. Karena Yes, Bhagavan yes. Sri Krishna telah puas dengan pelayanan tersebut. So Bhagavan Krishna does not want to leave them. Sehingga Bhagavan Sri Krishna tidak mau, tidak ingin meninggalkan mereka. Bhagavan Krishna is always waiting when my sevak will come and do seva to me. Bhagavan Sri Krishna selalu menunggu, oh kapan para bhaktaku, kapan para pelayanku, para penyembahku akan mempersembahkan pelayanannya kepada diriku. And sevak will come and serve Bhagavan Krishna, you will get all. Dan ketika para sewaka, para bhakta datang untuk mempersembahkan pelayanan, maka Tuhan mendapatkan segala kepuasan, segala kebahagiaannya. We have entered into Grihastha life, we have to do seva to Krishna. Ya, jadi kita telah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga ini, dan khususnya anak-anak kita yang baru akan memasuki kehidupan rumah tangga ini, hendaknya mengingat hal ini, bahwa tujuan mereka untuk menikah, untuk masuk rumah tangga, bukan untuk kenikmatan, tetapi untuk meningkatkan pelayanannya kepada Tuhan, kepada Krishna. That should be the goal of our life. Itulah harus menjadi tujuan hidup kita, menjadi tujuan dalam kehidupan berumah tangga. We can together, husband and wife, husband and wife together we can serve Bhagavan. Ya. Dan suami istri harus selalu bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk melayani Guru dan Krishna. And all the bliss, all the pleasure, they are in it. Ya, sehingga dengan cara demikian segala kepuasan, kebahagiaan akan ya selalu menyertai perjalanan hidup kita. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak.